Umat yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, mari kita daraskan panggilan beribadah kita berdasarkan Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya.
Selamat pagi Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di rumah Tuhan pada hari Minggu ini untuk bersama-sama beribadah. Walaupun cuaca di luar sana sempat mungkin membuat kita bergumul tadi mau berangkat ke gereja ya. Ada rintik-rintik hujan, aduh kayaknya males tidur, enak banget gitu ya. Tapi saya lihat gak ada muka-muka bantal sih, yang masih kelihatan muka-muka bantal. Semuanya tetap semangat ya untuk beribadah di minggu pagi ini. Ya, umat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian kita memahami bahwa bagian pemberitaan firman, baik pembacaan Alkitab atau khotbah yang disampaikan, adalah firman Tuhan sendiri yang diberitakan kepada kita. Kita percaya bahwa Kristus sendiri hadir di dalam firman yang disampaikan itu. Sayangnya, ya pemahaman ini terreduksi manakala kita melihat figur si pengkhotbah dan bentuk kemasan yang digunakan dalam khotbah. Alih-alih mendengarnya sebagai firman dari Allah, kita malah menilainya dengan kata, bosan. Duh, terlalu lama. Kurang kreatif. Terlalu banyak teguran. Atau khotbah kok marah-marah. Nah, kalau sudah begini, tidaklah mungkin firman itu kita lakukan. Mendengarnya saja membuat kita tidak sejahtera. Saat ini kita hendak melihat kembali firman yang diberitakan di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang diberitakan menurut 2 Timotius 3 ayat 16-17 bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tembang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintang yang cerah, musafir tiada akan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tembangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Ya Allah, ampunilah kami yang hidup jauh dari firman-Mu. Firman-Mu kami dengar, tapi tidak kami hidupi. Firman-Mu kami baca, namun tidak kami jalani. Ya Allah,
Ampunilah kami yang kurang hikmat dalam membaca dan mengerti firman-Mu. Tidak jarang kami memilih firman-Mu yang penuh janji berkat saja. Kami berpura-pura tidak tahu bahwa firman-Mu juga menuntut kami hidup dalam kekudusan, kebenaran, kasih, dan keadilan. Ampunilah kami ya Allah. Ajarlah kami untuk selalu mencari firman-Mu. Tolonglah kami untuk berpegang pada sabda-Mu yang membawa damai dan sejahtera bagi dunia. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berdebar dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku tak teratur dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin arahku. Marilah ya Tuhan pimpin arahku. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Yakobus 1 ayat 21 sampai 22 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacita selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta
Kidung Jemaat 54. Umat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Di hadapan-Mu, ya Allah Bapa kami mau berhimpun, kami mau merendahkan diri kami, karena kami sadar siapakah kami di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Tapi kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini Engkau sudah menghantarkan kami, menghimpunkan kami untuk bersama boleh ada dalam rumah Tuhan. Kami merindukan agar saat ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan, di mana Engkau menyatakan diri-Mu melalui firman-Mu, dan kami boleh sungguh-sungguh menyambutnya. Karena itu ya Roh Kudus, beracaralah di dalam kami, meliputi kami dan menaungi kami, agar siapapun kami saat ini tidak luput dari sapaan-Mu, agar setiap kami boleh sungguh-sungguh merasakan pimpinan-Mu. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan atas setiap kami tanpa terkecuali. Bersabdalah melalui hamba-Mu, agar segala yang benar yang berasal daripada-Mu itulah yang boleh dinyatakan. Dan terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Pembacaan kitab Nehemia pasal 8 ayat 1. Ketika 3 bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli Taurat itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maseya, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuat kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebaya, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah ucapanku naik kepadamu. Karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Langit ceritakan kemuliaan-Mu, cakrawala beritakan
kepada hari tentang perbuatanmu. Malam sampaikan kepada malam tentang hikmat-Mu Tuhan. Walau tak ada berita dan kata, tak terdengar suara mereka, namun gemanya terus terpencar sampai ke ujung dunia, dan perkataan mereka sampai di ujung-ujung bumi. Bagai pengantin keluar kamarnya, girang bagaikan pahlawan perang. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan segenap bumi disinari oleh kehangatanmu. Taurat-Mu Tuhan betapa sempurna, jiwaku disegarkan olehnya. Kitab-Mu Tuhan tetaplah teguh, hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun bercahaya. Yang berpegang teguh pada Taurat-Mu akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak bercela. Pembacaan kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu, dalam anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh.
Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan anggota, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh adalah seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota baik masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita beri penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita beri perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk mentafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta,
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Anda mengenal nama seorang Billy Graham. Billy Graham adalah seorang pengkhotbah besar yang menulis banyak buku dan berkhotbah di banyak tempat, di banyak kota, di banyak negara. Saudara-saudara, berdasarkan pengalaman Billy Graham, kapan dan seperti atau dalam cara bagaimana dia bisa terpanggil untuk menjadi seorang pengkhotbah? Dia mengisahkan ketika dia masih remaja, usianya kurang lebih 16-17 tahun. Dia sama seperti remaja lainnya. Dan suatu saat datang seorang pengkhotbah, Samuel Ham namanya, datang ke kota di mana dia tinggal. Dan diadakan KKR beberapa hari. Billy tidak ketinggalan, sama seperti remaja lain, juga ingin tahu. Dan dia hadir dalam KKR itu. Dan ketika dia hadir di tengah KKR itu, dia merasa bahwa firman Tuhan itu sedang berbicara kepada dia. Dan tiba-tiba di tengah khotbah, pendeta ini menunjuk seolah-olah ke arah dia dan mengatakan, engkau orang berdosa, bertobatlah. Billy Graham sangat bergetar, dan kemudian dia takut karena dia tahu bahwa dia juga adalah orang berdosa. Dia menunduk dan kemudian dia tidak bisa menghilangkan getaran hatinya itu. Tetapi entah bagaimana ketika besoknya akan diadakan lagi kebaktian rohani, kebangunan rohani, dia memutuskan untuk tetap hadir. Tetapi dia bilang dalam hati, waduh, pendeta ini suka menunjuk, ya. Saya nggak mau ditunjuk lagi. Saya mau duduk di tempat di mana pendeta itu tidak bisa menunjuk saya. Di mana tempatnya? Pada waktu itu seperti ini jemaat, mimbar pendeta, dan di belakangnya pendeta itu paduan suara. Jadi paduan suara itu di belakang. Kalau di GKI itu mungkin GKI Surya Utama yang sudah memakai model seperti itu. Maka dia memilih duduk di jajaran di barisan paduan suara. Walaupun dia nggak nyanyi, ya, dia bukan anggota paduan suara. Dia memilih bagian paling pojok, paling belakang, di belakang. Dia yakin bahwa dia tidak akan ditunjuk. Dan ketika khotbah itu dimulai, pendeta itu berkhotbah lagi. Dia memang tidak menunjuk orang, tetapi dia mengatakan, saya tahu di tengah kita saat ini ada seorang yang sangat berdosa. Billy Graham diam lagi. Waduh, itu kayaknya saya nih yang ditunjuk, ya. Walaupun tidak menunjuk pakai tangan, tapi dia merasa pengkhotbah itu berbicara pada saya.
Dan pada akhirnya ketika ada altar call, ada panggilan, dia tidak bisa menahan dirinya untuk maju ke depan, mengaku dosanya. Dan kemudian sejak saat itu dia bertobat. Dan sampai saat ini mungkin Billy Graham sudah berkhotbah lebih banyak daripada pendeta Samuel Ham itu. Berkhotbah kepada banyak orang, membuat buku, menuliskan buku. Ada begitu banyak kaset tentang khotbah Billy Graham yang sudah mengubah banyak orang. Tapi semua itu dimulai dari apa? Firman yang berbicara kepada dirinya. Saudara, hari ini kita membahas satu tema, sabda yang menghadirkan Tuhan. Dan saya meyakini bahwa ketika kita meyakini kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu bisa berbicara kepada siapa saja. Sama seperti kisah Billy Graham. Ketika pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, seseorang tidak bisa menghindarkan diri ketika firman itu mau berbicara. Mau sembunyi, mau cari tempat posisi yang mungkin tersembunyi pun, kalau firman itu berbicara, kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Dan karena itu saudara, saya juga mau mencari dan melihat, kalau orang datang ke gereja itu, apa sih yang ingin didengar? Apa sih yang ingin dirasakan? Apa sih yang dicari ketika orang datang ke gereja? Saudara, ada satu survei diadakan oleh GKI SW Jabar. Karena GKI SW Jabar sedang berusaha untuk membuat ibadah-ibadah GKI menjadi ibadah-ibadah yang hidup. Maka melakukan survei. Dan dari survei itu, unsur yang paling disukai dalam ibadah, saya juga agak kaget-kaget nih. Yang tertinggi adalah 70% khotbah. Padahal tadi dalam pembuka ada banyak sekali komen-komen, aduh boring nih, pendetanya suka marah-marah di khotbah, ya, belum sarapan kali pendetanya, terus khotbahnya panjang banget, ya, dan sebagainya. Tapi survei itu menunjukkan, mudah-mudahan respondennya dalam keadaan sadar gitu ya, menulis bahwa 70% khotbah yang disukai. 36,5% adalah paduan suara, ya. 35% adalah nyanyian jemaat, ya, nyanyian jemaat ternyata disukai, ya. Termasuk juga 30% piano, pemain piano, organis, dan saya yakin juga organis sangat menentukan enak atau tidaknya lagu itu dinyanyikan. Dan sekitar 29% liturgi ternyata juga disukai, dan 21% adalah doa pendeta. Mungkin doa syafaat, ya, yang ditunggu-tunggu. Yang lain di bawah 20%, termasuk suasana, termasuk penyambut, penatua, dan sebagainya. Jadi saudara, saya bersyukur bahwa orang datang ke kebaktian juga mau mendengar khotbah, ya. Dan saya bersyukur bahwa itu masih diminati, masih menjadi satu hal yang penting. Karena kalau orang tidak mencari atau tidak memberi diri untuk mendengar khotbah, maka saya melihat bahwa kehadiran kita di dalam ibadah kita akan menjadi kehadiran yang sia-sia. Saudara, saya meyakini dalam kehidupan kita ada banyak kesempatan di mana khotbah itu berbicara dan menyentuh kita. Kalau tadi menyentuh seorang Billy Graham di masa mudanya, dalam hidup saya juga merasa bahwa ada banyak orang yang menyentuh saya. Salah satunya adalah ketika saya remaja di Bandung, seorang pendeta Dorothy Max yang berasal dari Israel, ya, yang berkhotbah pada saat retreat remaja. Dan sepulang dari retreat itu saya mengatakan, Tuhan, saya nggak tahu
Saya ini jadi Kristen, sudah Kristen atau belum? Karena sebagai anak yang lahir dalam keluarga Kristen, begitu oe-oe udah didoain ya, udah dinyanyiin, udah pergi ke sekolah minggu. Kapan saya menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus secara pribadi, saya sendiri tidak tahu. Karena dari kecil sudah didoakan, sudah nyanyi, sudah ke sekolah minggu. Tapi sepulang dari retreat itu saya mengatakan, Tuhan, saya tidak tahu karena saya sudah hidup dalam keluarga Kristen. Tapi saat itu saya mau dengan sungguh-sungguh, dengan sadar meminta Tuhan untuk menjadi penyelamat saya pribadi. Dan mulai saat itu saya melihat bagaimana Tuhan menuntun langkah kehidupan kita. Dan saya yakin dalam hidup kita ada banyak kisah. Sudah minggu lalu saya khotbah di jemaat saya di GKI Agus Salim Bekasi. Dan khotbah minggu lalu kita masih ingat temanya apa? Mukjizat itu nyata. Ya. Saudara-saudara, sebagai seorang pengkhotbah, karena tadi kata pembukanya bicara soal pengkhotbah, saudara-saudara, sebagai seorang pengkhotbah yang benar adalah dia persiapan dengan sungguh-sungguh. Persiapan bukan SKS, sistem kebut semalam. Ya, sistem kebut semalam itu berarti Sabtu malam tuh langsung ngebul gitu ya, semedinya dan meditasinya supaya bisa masukkan khotbah, tentu tidak. Harus ada persiapan jauh-jauh hari, sejak mungkin Senin sudah mulai merenungkannya dan sebagainya. Seorang pengkhotbah dia harus mempersiapkan dirinya, dia harus bertanggung jawab karena dia mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi seperti apa hasil dan dampak dari khotbahnya, saya tidak bisa merekayasa. Saya tidak bisa ambil bagian, saya tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang mendengar khotbah. Tapi minggu lalu ketika saya khotbah di GKI Agus Salim Bekasi, selesai ibadah, ada dua orang yang satu orang mengatakan, Ibu, saya membawa teman saya seorang muslim, tapi dia mau belajar tentang firman Tuhan. Satu lagi, dia datang kepada saya dan dia mengatakan, saya ingin Ibu mendoakan saya secara khusus. Karena tadi saya mendengar khotbah Ibu dan saya mendengar bahwa salah satu poin dari khotbah itu, mukjizat itu diberikan bukan untuk kita menyombongkan diri, tapi kita harus menjadi alat Tuhan untuk membiarkan kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan seorang pemuda itu mengatakan kepada saya merasa firman itu menegur saya. Saya merasa firman itu berbicara kepada saya sehingga saya merasa berdosa. Sebab saat ini saya sedang berada di dalam keadaan di mana saya ingin menunjukkan pada orang lain yang pernah menyakiti saya bahwa saya mampu berkarya tanpa dia. Saya ingin menunjukkan siapa saya. Dan justru firman Tuhan itu membuat saya merasa bersalah dan dia ingin didoakan. Saudara-saudara, sekali lagi seorang pendeta bisa mempersiapkan segala sesuatunya, seorang pengkhotbah bisa mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, tapi tidak bisa memprediksi apa yang terjadi setelah orang mendengar khotbah. Dan saya tidak pernah memaksudkan, kalau itu dalam kisah yang minggu lalu, saya tidak pernah memaksudkan bahwa khotbah saya ditujukan pada si A, si B, si C. Tentunya tiap orang punya gaya yang berbeda dalam berkhotbah, dan saya bukan pendeta yang bergaya menunjuk orang gitu ya, seperti pendeta Samuel Ham yang menunjuk orang, dan ada juga nama-nama pendeta tertentu yang berani menunjuk orang ya. Tetapi saya yakin kalau ada orang yang merasa tertegur, merasa disapa, merasa firman Tuhan ini berbicara pada saya, itu ada peran Roh Kudus. Dan kita tidak bisa menghalangi, kita tidak bisa membatasi. Roh Kudus itu bekerja seperti angin. Angin itu bertiup kemana dia mau. Kita tidak bisa membatasi. Di ruangan ini pasti ada angin, kalau tidak kita sudah kolaps semua, sudah pingsan.
Tapi kita tidak tahu anginnya sedang bergerak kemana. Kita bisa merasakannya, tapi kita tidak bisa menentukannya. Dan itu cara kerja Roh Kudus. Seperti ruah, seperti angin yang bergerak, yang mau menyapa, yang mau menyentuh siapa saja yang dia mau. Dan tadi 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan semua tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ada orang yang setelah mendengar firman Tuhan merasa dihibur dan dikuatkan, puji Tuhan. Yaitu bukan pendetanya yang hebat, tapi Roh Kudus yang bekerja. Ada orang yang ketika mendengar firman Tuhan langsung merasa, oh ya, saya merasa berdosa, saya merasa bersalah, firman Tuhan ini mengingatkan saya harus memperbaiki kelakuan saya. Itu juga peran Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kita melihat dan membaca di dalam Nehemia 8 ini betapa penting firman Tuhan. Bangsa Israel di masa Nehemia adalah bangsa Israel yang baru kembali dari pembuangan. Ketika mereka dihukum Tuhan, dibuang ke Babel, dan saat Nehemia mereka sudah kembali ke tanah mereka sendiri. Dan mereka menyadari betapa penting firman Tuhan. Maka ketika hari raya Pondok Daun, ketika ahli kitab Esra membacakan kitab Taurat, kita melihat bagaimana respon bangsa Israel. Begitu antusias dari pagi sampai tengah hari, dengan penuh pengertian, dengan penuh perhatian. Ketika Esra membuka kitab itu di depan mata semua umat, maka itu menunjukkan kepada kita bagaimana semua umat menyambutnya. Ketika mendengar dari pagi sampai tengah hari, dan Esra berdiri lebih tinggi dari semua orang, menunjukkan bagaimana firman Tuhan mau berbicara kepada semua orang. Saudara, kata berdiri, Esra berdiri lebih tinggi dari semua orang. Itu juga mempengaruhi setting ruang ibadah atau tempat mimbar. Saudara, mimbar ini ditempatkan tidak sejajar karena ada anak tangga. Ya, lebih tinggi supaya apa? Semua orang bisa melihat, semua orang bisa mendengar lebih jelas atau memandang lebih jelas. Karena dalam firman Tuhan dikatakan Esra menatap semua orang. Saya juga bisa menatap semua orang. Ada yang bersembunyi di balik tembok, ada yang agak mengantuk-ngantuk. Saya juga bisa melihat dari tempat yang agak tinggi. Bahkan dalam tradisi gereja Protestan yang lama, yang zaman Belanda, yang sekarang mungkin masih ada, mungkin di GPIB ya. Kalau di GKI Jabar, yang dulu ada di GKI Kebonjati Bandung, karena saya orang Bandung ya. Di Kebonjati Bandung mimbarnya tuh tinggi, terus pakai tiung ya. Tapi sudah tidak ada, sudah dimodernisasi. Jadi kalau Anda pergi ke GKI Kebonjati, sudah tidak ada mimbar yang tinggi itu. Yang ada adalah seperti ini, tapi paduan suara di belakang. Tapi kalau Anda pergi ke GKI Indramayu, jemaat GKI tertua di Jawa Barat, masih ada. Mimbarnya itu naik ya. Jadi pendeta harus di sini sudah naik, lalu ada naik juga anak tangga, dan mimbarnya tinggi sehingga orang kalau menatap pendeta harus begini. Nggak bisa begini. Ketahuan kalau yang begini. Nah, ya, jadi nata pendeta harus begini, mendahak sedikit ya. Dan itu tradisi mimbar Protestan yang sangat tua, dan di Indramayu masih diabadikan, tidak dirubah, tidak dipugar sama sekali, supaya ketika seorang pendeta berkhotbah bisa menatap jemaat, dan jemaat juga bisa fokus berkonsentrasi. Bagi umat, pembacaan Taurat menjadi penanda. Bagi umat Israel, pembacaan Taurat menjadi tanda bahwa Tuhan sudah menerima mereka kembali. Tuhan mau berelasi dengan mereka. Tuhan mau berhubungan dengan mereka. Karena itu
Taurat menjadi tanda teofani atau penyataan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita melihat responnya gimana jemaat Tuhan menyerukan amin amin. Dalam arti sesungguhnya demikian. Jemaat Tuhan bahkan bangkit berdiri, sikap badan berdiri dan memberi dalam rangka hormat. Jemaat Tuhan berlutut, sujud menyembah Tuhan, menangis. Tetapi bagian terakhir ekstra mengatakan jangan menangis, jangan berduka cita. Justru kita harus bersuka cita menyambut firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita juga melihat bahwa dalam hidup berjemaat ada reaksi, ada respon yang berbeda yang ditunjukkan oleh bangsa Israel karena kecintaannya yang begitu besar bagi firman Tuhan, maka responnya bermacam-macam. Pertanyaannya bagaimana sekarang? Bagaimana saat ini? Ketika umat Tuhan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan? Saya tidak mempermasalahkan soal formasi mimbar dan sebagainya, tapi lebih kepada fokus kita terhadap firman Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin Alkitab kita, ya, ini menjadi Alkitab yang penting bagi kita, bagi saya. Alkitab ini sangat penting karena ada banyak coretan dan oret-oret di mana-mana, ya. Sehingga kalau Alkitab ini ketinggalan, waduh, saya akan bersusah payah dan sedih. Ada pernah ketinggalan 2 kali, ya. 1 kali tapi tidak, 1 ketemu, 1 kali tidak ketemu. Dan itu menyedihkan karena sudah banyak hal yang saya tambahkan coretan di sana sini. Tapi saudara-saudara, di banyak gereja, bahkan di GKI Pondok Indah, saya lihat sampai dirakin pakai kaca Alkitab ketinggalan. Ya, jadi Alkitab yang ketinggalan tuh banyak banget versinya yang pakai warna. Saya aja sebagai pendeta, itu Alkitab bagus banget kalau tidak diambil, ya. Saudara-saudara, bagaimana kita menghargai Alkitab ini sebagai firman Tuhan? Apalagi saat ini saya meyakini banyak orang biar praktis lah, nggak bawa Alkitab aja, ya, yang tinggal dipencet dan mudah dibawa, praktis, ya. Saya tidak mempermasalahkan, oke saja karena ini eranya. Tetapi saudara-saudara, yang penting adalah bagaimana kita menghargai firman ketika firman itu diberitakan. Tidak masalah kita memakai HP atau memakai apapun, tetapi sekali lagi godaannya besar. Baca Alkitab, sudah selesai baca tet gitu ya, mungkin ada masuk WA, ada hal lain yang masuk, dan godaan kita adalah fokusnya mudah bergeser, sehingga kita tidak sungguh-sungguh menatap, tidak sungguh-sungguh fokus kepada firman Tuhan. Dalam salah satu ibadah, saya pernah duduk sebagai jemaat, dan di depan saya ada guru sekolah minggu jemaat. Lalu pas kolekte, guru sekolah minggu itu mengatakan, "Bu, saya update status dulu ya." Waduh, kolekte kok update status, ya. Dan itu menunjukkan betapa ibadah kita, kehadiran kita untuk fokus kepada Tuhan itu mudah bergeser. Dan saudara-saudara, itu yang membuat kita mungkin tidak sungguh-sungguh mengalami sapaannya, mengalami bagaimana Tuhan mau berbicara kepada kita. Kalaupun seorang duduk dan menunduk, ya, itu bukan berarti sedang mengamini firman Tuhan. Tapi kita generasi yang menunduk, yang mungkin sedang memegang HP dan sedang men-scroll HP-nya, ya. Jadi saudara-saudara, bahasa tubuh ini menunjukkan. Dan kita diajak untuk melihat bagaimana umat Israel sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan. Mereka berdiri, mereka berlutut, mereka sujud menyembah, bahkan mereka menangis ketika mereka mendengar firman Tuhan. Saudara dan saya diajak saat ini untuk sungguh-sungguh menempatkan firman. Bukan sekedar kata-kata yang tertulis, bukan sekedar kitab biasa, tetapi bagaimana firman itu adalah firman yang hidup, yang mau berbicara. Kita merindukan agar Tuhan sungguh-sungguh boleh menyapa kita.
Dan ketika Yesus di Galilea, di kota Nazaret, di tempat di mana dia dibesarkan, ditunjukkan juga bahwa Yesus sekalipun masuk ke rumah ibadat. Yesus sekalipun masuk dan beribadat pada hari Sabat di sinagog. Dia sekalipun dia adalah anak Allah yang sungguh-sungguh menghayati kebenaran Allah, dia pun tidak melupakan untuk hadir dalam pertemuan ibadat-ibadat. Dia hadir pada hari Sabat, dia hadir di sinagog. Dan pada saat itu dia membaca bagian firman Tuhan. Dan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan yang dia baca adalah Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Dan dia membaca bagian firman Tuhan itu yang mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Saudara-saudara, menarik sekali dalam bagian firman Tuhan ini bahwa Yesus membacakan Yesaya. Dan Yesaya bukan sekedar dibaca, tetapi ketika dia dibaca oleh Yesus, disitulah terjadi penggenapan nubuat perjanjian lama. Kitab Yesaya itu ditulis sekitar 400 sampai 500 sebelum Masehi. Dan Yesus membaca di awal Masehi. Ada jangka waktu yang panjang 400 sampai 500 tahun sebelumnya. Bagian firman Tuhan ini sudah ditulis, dan ternyata ketika Yesus membacanya, Yesus menggenapi firman Tuhan itu. Karena sungguh Roh Tuhan ada padanya. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan Roh Tuhan turun ke atasnya, dan sungguh-sungguh dia siap untuk melayani Tuhan. Dan Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia ini. Karena dia datang bagi orang-orang yang miskin. Dia datang bagi orang-orang yang terbelenggu. Dia datang bagi orang-orang yang buta. Dia datang bagi orang-orang yang tertindas. Bukankah itu adalah satu kabar baik? Dan itu yang Yesus mau beritakan di awal. Ini di awal sebelum Yesus berada di bukit-bukit mengajar banyak orang. Sebelum Yesus menyembuhkan banyak orang. Diawali dengan penggenapan perjanjian lama kitab Yesaya. Bahwa yang ditulis oleh Nabi Yesaya itu menunjuk pada Yesus. Dan Yesuslah yang diutus untuk memberikan kabar baik kepada banyak orang. Untuk mengajar, menyembuhkan, memulihkan, merubah kehidupan banyak orang. Dan saudara-saudara, bagaimana respon orang yang mendengar? Sayang sekali bacaan leksioner ini berakhir dengan ayat 21. Tetapi kalau mau melanjutkan sekilas saja, responnya tetap ada dua. Ada orang yang kagum dan heran akan pengajaran Yesus, tetapi ada orang yang meragukan dan kurang percaya kepada Yesus setelah Yesus memberitakan dan membacakan Yesaya 61, bahkan dia mengajarkannya kepada orang yang hadir. Dan saudara-saudara, saya mau mengatakan sampai saat ini respon orang terhadap firman juga berbeda-beda. Ada orang yang menyambut, ada orang yang antusias, ada orang yang sungguh-sungguh merespon dengan hati. Tapi juga ada orang yang apatis, yang mungkin juga tidak siap untuk mendengar. Atau bahkan ada orang yang menolak. Saudara-saudara, ini menjadi bagian penting. Sebulan yang lalu ada seorang ibu yang datang kepada saya dan mengatakan, Bu Pendeta bisa tolong doakan anak saya. Kenapa? Anaknya sudah kuliah kurang lebih 1 tahun, ya.
Dan kemudian setelah dia pulang liburan ini, tiba-tiba anaknya mengatakan, aku gak mau ke gereja. Aku sudah lama gak ke gereja. Ya, dia kuliah dan tinggal di luar kota dan dia mengatakan, aku sudah lama tidak ke gereja. Dan kalaupun aku di rumah, aku tidak mau ke gereja. Padahal dulu dia anak yang aktif, anak yang rajin, anak yang ikut drama Natal, terlibat dan sebagainya. Tiba-tiba menjadi hal besar. Dan ketika bertemu dengan saya, pertanyaan pertama yang dia tanyakan, apa yang harus saya lakukan? Saya merasa jauh dari Tuhan. Dan ketika saya tanya, kamu rajin ke gereja enggak? Enggak. Kamu punya teman-teman enggak? Enggak. Saya kuliah di sekolah yang mayoritas bukan Kristen. Kos-kosan juga sama, ya. Dan saya berada dalam lingkungan yang semakin jauh. Dan dia bertanya, apa yang saya harus lakukan? Saudara-saudara, itu menjadi kengerian bagi kita, ya. Ketika sabda itu tidak menjadi sesuatu yang dirindukan, tetapi sabda itu menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Karena apa? Karena kita juga tidak memelihara, karena kita juga tidak merawat. Dengan indah sekali tadi lagu yang kita nyanyikan di bagian yang awal adalah bicara tentang firman-Mu Tuhan adalah kebun. Saudara-saudara punya kebun di rumah? Saya juga punya. Punya kebun. Wah, saya kalau ke puncak beli bunga yang warna ungu, warna orange, warna macam-macam ya, yang digantung-gantung itu warnanya bagus-bagus. Beli banyak. Sampai di rumah disiram 1-2 hari, tapi kadang-kadang lupa, ya. Akhirnya itu pot-pot yang dibeli banyak kering. Kenapa? Tidak dirawat. Tidak disirami, tidak diberi pupuk, tidak di-touch, tidak disentuh bahkan. Dan saudara-saudara, firman Tuhan itu adalah kebun. Kalau saudara mau merasakan bahwa sabda itu menghadirkan Tuhan, sabda itu bukan sekedar kalimat mati, bukan sekedar kata-kata yang tidak bermakna, tapi kalimat itu, sabda Tuhan adalah kalimat yang hidup, maka kita perlu merawat. Sebab firman Tuhan itu seperti kebun kembang. Maka kalau saudara mau melihat hasilnya, melihat buahnya, saudara perlu merawatnya. Karena itu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Yesus sudah datang dan membawa kabar baik di tengah dunia yang penuh dengan kabar buruk. Kabar baik yang akan terus terjadi dari waktu ke waktu sebagai penggenapan firman Tuhan. Dan saya meyakini firman Tuhan itu adalah ya dan amin, dan dia akan betul-betul dinyatakan dari waktu ke waktu. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal abad, tidak mengenal zaman. Karena saya melihat ada begitu banyak hal yang terjadi ketika firman Tuhan diberitakan dan ketika orang sungguh-sungguh menyambutnya. Ya, tapi sekali lagi, apa yang harus kita lakukan? Supaya setiap kali firman itu berbicara kepada kita, setiap kali firman itu menyentuh kita, saudara-saudara, membangun kecintaan pada firman Tuhan harus menjadi upaya yang terus-menerus kita lakukan. Membangun kecintaan dan kerinduan kepada firman Tuhan itu menjadi satu hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan kita. Tidak ada kata selesai di dalam membaca firman Tuhan. Tidak ada kata selesai di dalam menggumuli firman Tuhan. Saudara dan saya harus menjadi bagian dari keluarga, bagian dari lingkungan, bagian dari komunitas yang terus-menerus menghargai firman. Itu berarti memprioritaskan waktu kita untuk membaca firman. Jangan ada hari tanpa membaca firman Tuhan. Jangan ada hari yang terlewat tanpa kebenaran firman Tuhan. Wah, sibuk pagi-pagi udah bangun terus langsung ngantor. Kalau terlambat, wah repot, terlambat 5 menit kereta sudah berangkat, jalanan sudah macet. Tidak ada alasan. Saudara, kalau tidak sempat buka saat teduh pagi,
Wasiat sudah mengeluarkan dalam bentuk online, ya. Tinggal pakai earphone, dipencet aja sambil nyetir, Anda bisa dengar firman Tuhan. Justru memudahkan, membuat kita dibimbing dan dituntun oleh firman Tuhan. Tidak ada alasan, ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Persoalannya mau atau tidak. Apakah kita mau sungguh-sungguh bergaul atau tidak dengan firman Tuhan? Terutama di tengah keluarga, adakah waktu di mana kumpul-kumpul kita bukan hanya untuk makan bersama, tapi kumpul-kumpul kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Memberikan waktu dan ruang di mana firman menjadi prioritas dalam hidup kita. Silent with God itu memang sulit, karena kita susah sekali menjadi silent, ya. Mungkin kalau di ruang ibadah HP tidak dinyalakan, tapi kalau di rumah begitu kita sedang berdoa, buka dulu doa, sambung ya doa lagi Tuhan, ya, nyambung lagi. Ada banyak interupsi ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita menunda. Ada banyak hal yang membuat kita mengatakan ini nanti saja, gampang. Tapi sekali lagi firman Tuhan mau mengatakan, kalau Anda tidak menjadikan firman Tuhan sebagai prioritas, kalau Anda tidak sungguh-sungguh mengarahkan diri Anda untuk dituntun oleh firman Tuhan, maka ada banyak hal yang bisa terjadi. Yesus sekali lagi mau mengingatkan kita, dia datang untuk membawa good news, kabar baik bagi dunia ini. Dan dia mau menjadikan saudara dan saya juga kabar baik bagi dunia ini. Ketika hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan, hidup kita boleh menjadi seperti kebun yang berbunga dan berbuah dengan baik ketika dicahayai oleh firman Tuhan. Tetapi persoalannya, sudahkah kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita untuk sungguh-sungguh dibentuk, ditumbuhkan, dibangun oleh sabda Tuhan? Sabda itu akan menghadirkan Tuhan. Saudara dan saya yang hidup berdasarkan sabda yang abadi itu, sabda yang kekal itu, saudara bisa menghadirkan Tuhan. Ketika orang lain bisa melihat Tuhan dari kata-kata Anda, dari sikap Anda, dari perilaku Anda, ketika Anda sungguh-sungguh memberlakukan firman di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, berikan waktu, berikan perhatian, berikan fokus kita kepada firman. Dan biarlah dengan kuasa Roh Kudus dia mengajar kita, dia mendidik kita, dia berbicara kepada kita. Karena berbahagia setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, yang berbuah pada musimnya. Dan apa saja yang dilakukannya berhasil. Amin. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa sertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dengan antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal.
Rumah Tuhan, marilah kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur akan firman yang boleh menyapa kami. Ajar kami ya Tuhan untuk sungguh boleh mengalami bagaimana firman itu sungguh berbicara kepada kami. Tuhan menolong kami di dalam keseharian kami, di dalam waktu-waktu rutinitas kami. Mampukan kami ya Tuhan memprioritaskan membaca firman Tuhan, membiarkan firman itu menguasai kami, sehingga sungguh kami boleh menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh kebenaran. Pakailah setiap orang tua di tengah keluarga juga untuk mendorong anak-anaknya untuk tidak meninggalkan firman, tidak meninggalkan relasi dengan Tuhan. Sebab kami meyakini bahwa firman itulah yang akan menjaga kami dan menuntun kami di masa depan kami. Karena itu ya Bapa, kami mau berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin berada di dalam pergumulan, di dalam persoalan. Biarlah ya Tuhan, mereka tidak sendirian, mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa. Tetapi mereka boleh mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, yang akan membuka jalan, yang selalu memberikan kesempatan-kesempatan untuk mengalami anugerah-anugerah Tuhan yang luar biasa, yang melebihi dari apa yang kami pernah pikirkan dan bayangkan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh menyapa mereka, Tuhan boleh menolong mereka, agar mereka boleh melihat ada harapan, ada Tuhan yang akan menunjukkan jalan yang menuju kebaikan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit. Tuhan yang tahu segala sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan tahu apa yang mereka rindukan dan harapkan. Biarlah Tuhan dengan kuasa kasih-Mu yang besar, Kau boleh menjamah mereka, memulihkan mereka, menyehatkan mereka, mengubah kesakitan mereka menjadi kekuatan, menjadi kesehatan. Biarlah mereka boleh menyadari bahwa Tuhan berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja Tuhan, majelis jemaat, komisi-komisi, dan anggota jemaat simpatisan di GKI Kaving Polri tempat ini. Bila Tuhan boleh membangun jemaat Tuhan ini menjadi jemaat yang hidup, jemaat yang boleh saling menopang, saling menyokong satu dengan yang lain, sehingga sungguh kasih Tuhan boleh dirasakan, kehadiran Tuhan boleh dialami dari waktu ke waktu. Dan untuk segala program dan rencana ke depan, biarlah segala yang terbaik yang Tuhan rindukan terjadi bagi jemaat ini boleh menjadi bagian di dalam rencana majelis jemaat ke depan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini berada di dalam kesulitan, di dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan oleh karena cuaca yang ekstrim. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Sulawesi Selatan yang mengalami banjir dan longsor, atau di tempat-tempat lain yang mengalami pemulihan dari bencana di Serang, Banten, Palu, dan sekitarnya. Ya Tuhan, biarlah kami hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan, sebab Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang bisa meredakan angin ribut, yang berkuasa atas alam semesta ini. Biarlah ya Tuhan, Kau boleh mendatangkan kedamaian dan ketenangan, menolong saudara-saudara kami di dalam segala kondisinya untuk boleh pulih seperti sedia kala. Dan mampukan pemerintah untuk menunjukkan segala upaya yang terbaik untuk mengembalikan keadaan saudara-saudara kami dalam keadaan yang normal. Mampukan kami juga ambil bagian di dalamnya. Kami mau memohon kepada Tuhan agar kiranya setiap kami selalu terbuka
selalu peka dan responsif dalam situasi yang ada, supaya kami bisa menjadi kabar baik bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau menyerahkan juga bagi tahun 2019, di mana akan diadakan pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan legislatif. Biarlah Tuhan, Engkau boleh menolong segala proses agar keamanan bangsa ini tetap terpelihara, kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Jauhkan dari segala upaya berbagai pihak untuk memecah belah bangsa ini. Biarlah ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan yang tahu orang yang tepat. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh mendudukkan dia sebagai pemimpin bangsa ini, yang boleh mendatangkan kedamaian, kesejahteraan, keamanan, yang boleh sungguh-sungguh memelihara kesatuan bangsa ini sebagai NKRI, yang tetap berada di tengah keberbedaan, keberagaman. Karena itu ya Bapa, kami mau menyerahkan diri kami, keluarga kami, jemaat kami, bahkan bangsa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah yang berkuasa. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Allah berfirman kepada umat Israel dalam Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Mari kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Janganlah mengejar kebutuhan jasmani saja, tetapi carilah firman Allah yang menghidupi seisi dunia. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
ketiga, kuingat firman-Mu ya Tuhan yang mengajar kami mengingat yang kecil. Kuingat firman-Mu ya Tuhan yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Firman-Mu yang telah bersabda bagi kami pagi ini kiranya menjadi kekuatan, penghiburan, keyakinan, dan mengingatkan kami bahwa kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu peka dan taat akan firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu juga Tuhan. Tuhan, saat ini kami menyampaikan juga sebagian dari berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terimalah Tuhan, dan kuduskanlah. Berikan Tuhan kepada mereka hikmat, kepada anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini, agar pekerjaan-Mu boleh menjadi nyata dan boleh dirasakan oleh jemaat-Mu dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah firman Allah dan hiduplah di dalamnya. Kami mau terus mendengar firman Allah dan kuasanya yang menghidupkan. Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan.
kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.